Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Usyunita. Untuk kali ini kelas 4 pelajaran SKI. Kita akan belajar bersama ya. Nah, untuk materi pertama kita akan membahas ketabahan dalam berdakwah. Siapa yang berdakwah? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Ustazah sudah ini ada gambar konsepnya, konsep dakwah Rasulullah, yaitu strategi dakwah Rasulullah ada 2 tahap. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Nah, dalam mendakwahkan Islam, Rasulullah itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi ketika beliau berdakwah, Nabi itu sudah mempunyai pedoman. Nah, termasuk metode dakwahnya juga itu juga mendapatkan petunjuk dari Allah. Oke, kita lanjut. Yang pertama, Rasulullah itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu dilaksanakan selama 3 tahun. Nah, di sini setelah menerima wahyu pertama, Khadijah itu mengajak Rasulullah untuk bertemu Waraqah bin Naufal. Ini terjadi ketika Rasulullah itu belum mengetahui bahwa dirinya itu sudah diangkat menjadi nabi atau mendapat gelar kenabian. Nah, siapa itu Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal adalah saudara dari Khadijah. Nah, Waraqah ini adalah seseorang yang beragama Nasrani dan taat mempelajari Injil. Nah, dari Waraqah bin Naufal lah Nabi Muhammad mengetahui bahwa dirinya telah diangkat menjadi Rasul. Nah, setelah itu Nabi Muhammad mendapat wahyu yang kedua setelah beliau mendapat wahyu yang pertama, yaitu Nah, sekarang Nabi Muhammad itu mendapat wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Nah, di dalam ayat inilah dan surat inilah Allah memerintahkan Nabi untuk berdakwah kepada umatnya. Tetapi beliau mulai berdakwah itu masih terbatas dan hanya kepada keluarga saja atau secara sembunyi-sembunyi. Nah, ketika berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ada orang-orang yang menerima dakwah Nabi pada masa itu, yaitu terdiri dari kalangan keluarganya. Mereka adalah orang-orang yang mengenal kejujuran dan ketulusan beliau. Nah, dalam masa dakwah itu, beberapa orang bersedia menerima ajaran Islam. Nah, mereka disebut as-sabiqunal awalun, yang artinya orang-orang yang pertama kali memeluk ajaran Islam. Mereka mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Nabi. Pada saat itu, pelajaran Islam dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, jadi ajaran Islam yang disampaikan beliau itu disampaikan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, dan ini ada orang-orang yang termasuk as-sabiqunal awalun. Ada Khadijah, ini adalah istri dari Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, yaitu saudara sepupu Nabi Muhammad, Abu Bakar, sahabatnya Nabi Muhammad, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Zaid bin Harisah, anak angkatnya Nabi Muhammad, dan Ummu Aiman, pengasuh Nabi Muhammad. Itu adalah orang-orang yang disebut dengan as-sabiqunal awalun atau yang pertama kali
masuk Islam. Nah, lanjut lagi kita ke dakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah secara terang-terangan itu ketika tadi dakwah secara sembunyi-sembunyi ada di surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, sedangkan dakwah secara terang-terangan itu perintahnya terdapat di dalam surat Al-Hijr ayat 94. Nah, bagaimana langkah yang dilakukan Nabi Muhammad ketika beliau mulai berdakwah secara terang-terangan? Yaitu dengan menjamu makan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengundang kerabat dan beberapa orang terpandang dari suku Quraisy dalam jamuan makan. Dalam kesempatan itu, Nabi Muhammad menyampaikan inti ajaran Islam, yaitu hanya menyembah Allah. Lantas bagaimana respon kaum Quraisy? Nah, respon kaum Quraisy itu menolak ajaran Nabi. Bahkan Abu Lahab juga menentang keras. Dan beliau mengatakan bahwa masyarakat Arab akan memusuhi Nabi Muhammad apabila beliau meneruskan dakwahnya. Nah, di sini sejak Nabi mulai berdakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad itu mendapat tantangan dari kaum Quraisy. Walaupun mendapat tantangan, Nabi Muhammad itu tidak putus asa, malah makin besar tantangan yang datang, makin banyak pula orang yang masuk Islam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad terus bersemangat dalam mendakwahkan dakwahnya. Nah, di sini ada faktor-faktor kaum Quraisy menentang ajaran Nabi Muhammad, yaitu karena adanya persaingan perebutan kekuasaan. Kaum Quraisy itu menganggap bahwa mengikuti ajaran Nabi Muhammad berarti tunduk kepada Nabi Muhammad dan Bani Hashim. Nah, dengan demikian mereka menganggap bahwa mengikuti ajaran Nabi Muhammad berarti juga mengakui kekuasaan Bani Hashim. Padahal semua suku bangsa Arab waktu itu berebut untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Nah, yang kedua, hilangnya kasta. Nah, pada waktu itu bangsa Arab itu hidupnya berkasta-kasta, jadi ada kasta tertinggi dan ada kasta terendah, yaitu adanya sistem perbudakan. Nah, kalau orang yang menjadi budak itu berarti kedudukannya yang rendah. Nah, dan budak-budak itu juga bisa diperjualbelikan layaknya barang. Tetapi ajaran Islam memandang sama antara budak dan tuannya. Dan menganggap orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Alasan ini digunakan oleh kaum bangsa Quraisy dalam menentang ajaran Islam. Mereka takut kehilangan kekuasaan serta takut usaha dagangnya akan merugi apabila mengikuti ajaran Nabi Muhammad, seperti itu. Nah, yang ketiga, takut akan hari bangkit. Nah, pada hari kebangkitan manusia kan akan diperhitungkan dan akan mendapatkan balasan. Nah, menurut kaum Quraisy itu sangat kejam. Karena apa? Karena gambaran itu merupakan gambaran keadilan yang tidak diinginkan oleh tiap-tiap penganiaya. Padahal menurut ajaran Islam, hampir semua tingkah kelakuan kaum kafir Quraisy itu adalah perbuatan yang aniaya, yang akan mendapatkan hukuman berat di hari bangkit kelak. Oleh karena itu mereka menolak ajaran Islam. Nah, yang keempat, hilangnya perdagangan patung. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad melarang manusia untuk menyembah berhala. Nah, sedangkan kaum kafir Quraisy itu menyembah berhala, dan bahkan mata pencaharian masyarakat Arab pada masa itu adalah memang pemahat patung yang menggambarkan Lata, Uzza, Manat.
dan Hubal. Mereka kemudian menjualnya kepada para jamaah haji yang mengunjungi Ka'bah. Nah, dengan demikian penjual-penjual patung itu merasa rezekinya terhalang oleh ajaran Islam. Demikian pula para penjaga Ka'bah, oleh karena itu mereka menentang ajaran Islam. Yang terakhir adalah larangan taklid kepada nenek moyang. Nah, mengikuti perbuatan nenek moyang merupakan kebiasaan yang telah mengakar dalam masyarakat Arab. Hal itu termasuk dalam peribadatan. Oleh karena itu, mereka sangat berat meninggalkan ajaran nenek moyang dan mengikuti ajaran agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bersambung dulu ya teman-teman. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi. Masih di ketabahan dalam berdakwah. Nah, sekian dari Usunita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.